Selamat menyaksikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Yusriyanti Nasitanggang, M. Dani, dan Ananda Prihatin. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Kue Berbasis Online. Langsung saja kita masuk kepada rancangan proses sistemnya. Rancangan proses sistem yang pertama yaitu login, penggunanya admin dan pembeli. Deskripsinya: 1. Pengguna masuk ke layar login admin. 2. Pengguna memasukkan email yang aktif. 3. Sistem memverifikasi akun yang dimasukkan. 4. Jika berhasil muncul ke halaman home atau dashboard. Yang kelima, jika gagal akan muncul notifikasi email atau password Anda salah. Kemudian pengguna mengulang ke tahap awal kembali. Proses sistem yang kedua yaitu memilih menu kue yang ingin dibeli. Penggunanya ada pembeli dan admin. Deskripsinya: pembeli memilih kue yang ingin dibeli. Yang kedua, pembeli mengklik kue apa saja yang ingin dibeli. Dan yang ketiga, admin memverifikasi data pembeli. Proses sistem yang ketiga yaitu verifikasi oleh admin. Penggunanya ada admin. Deskripsi proses sistemnya: yang pertama yaitu notifikasi atau data pembelian masuk ke data admin. Yang kedua, data disimpan dan diverifikasi oleh admin. Proses sistem yang keempat yaitu sistem pembayaran. Penggunanya ada pembeli. Deskripsinya: 1. Pembeli memilih sistem pembayaran. Yang kedua, pembeli mengklik salah satu dan sistem pembayarannya, baik itu menggunakan transfer atau COD yang sudah tersedia. Dan selanjutnya kita masuk kepada pendefinisian aktor. Aktornya ada dua. Yang pertama yaitu admin. Deskripsinya: menerima pembayaran, mencetak struk penjualan, dan mencatat ke dalam daftar piutang. Dan aktor yang kedua yaitu pembeli. Deskripsinya: membeli kue, cara pembayaran, dan meminta struk pembayaran. Dan selanjutnya kita masuk kepada diagram use case-nya. Di sini aktornya ada dua yaitu admin dan pembeli. Use case-nya ada 6 yaitu login, menu kue, verifikasi, pembayaran melalui COD dan melalui transfer. Dan dari aktor atau admin ke use case itu dihubungkan dengan panah association. Dan dari login ke menu kue, verifikasi, dan data pembayaran itu menggunakan panah include. Dan melalui COD dan melalui transfer itu menggunakan panah extend ke data pembayaran, yang berarti menu COD dan transfer itu merupakan menu turunan dari pembayaran. Baiklah, saya akan menjelaskan skenario use case login. Aksi aktor, reaksi sistem. 1. Memasukkan email atau username dan password. Yang reaksi sistem: 1. Memeriksa valid atau tidak ada data yang dimasukkan dengan memeriksa tabel petugas. Yang keduanya masuk ke sistem. Alur alternatif nomor 3, jika username atau email dan password yang dimasukkan tidak valid, maka akan muncul notifikasi username dan password Anda salah. Silahkan ulangi kembali. Skenario use case memilih menu kue. Itu aksi aktor, aksi sistem. 2. Memasukkan data kue yang ingin dibeli. Aksi sistem: 1. Memeriksa valid atau tidak ada data yang dimasukkannya. Yang kedua, menyimpan data kue yang ingin dibeli ke database. Aksi aktor. 3. Masuk data pembeli. Aksi sistem. 3. Memeriksa valid atau tidak ada data yang dimasukkan. Yang keempat, menyimpan data pembeli ke database. Alur alternatif nomor 5, jika data yang dimasukkan tidak sesuai, maka akan muncul tulisan error atau warna merah pada bagian yang tidak valid. Skenario use case verifikasi, itu aksi aktor, reaksi sistem. 4. Memeriksa notifikasi data pembeli yang masuk ke data admin. Aksi sistem: 1. Memeriksa valid atau tidak ada data yang dimasukkan. Yang kedua, menyimpan data pembeli.
aksi aktor. Yang kelima, memverifikasi data pembeli. Skenario use case pembayaran. Itu aksi aktor, aksi sistem. Aksi aktor 6. Memilih sistem pembayaran. Aksi sistem 1. Memeriksa sistem pembayaran yang dipilih. Yang kedua, menyimpan data pembayaran. Identitasi entitas luar, input dan output yang terlibat. Entitas luarnya admin dan pembeli. Admin inputnya data pembayaran, validasi komentar. Outputnya data penjual, info pembayaran, info komentar. Pembeli, data konfirmasi pembayaran, sistem pembayaran, data komentar. Outputnya validasi pendaftaran, data barang, info konfirmasi pembayaran, info komentar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu konteks diagram sistem pendaftaran. Dari gambar di atas, yang pertama ada proses sistem toko kue. Sistem toko kue mengoutputkan data pembayaran, validasi komentar kepada admin, lalu admin mengoutputkan data penjualan, info pembayaran, dan info komentar ke sistem toko kue. Sistem toko kue mengoutputkan data pembeli, data pembayaran, sistem pembayaran, dan data komentar kepada pembeli. Dan pembeli mengoutputkan validasi pembayaran, data barang, info pembayaran, dan info komentar kepada sistem kue. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan di FD level 1. Yang pertama, pembeli memasuki sistem pendaftaran memasukkan data berupa email dan password. Yang kedua, setelah pendaftaran selesai, sistem akan mengirimkan data untuk diverifikasi. Selanjutnya, proses pendaftaran akan mengirimkan data yang diproses ke proses pengolahan data. Lalu, admin akan mengirimkan atau memasukkan validasi data barang dan data kue ke proses pengolahan data. Nah, yang selanjutnya, pengolah data akan mengoutputkan atau mengirimkan hasil data yang dikelola kepada pembeli. Lalu, pembeli memasukkan data kembali ke pengolahan data. Setelah itu, proses pengolah data akan mengirimkan data untuk diverifikasi oleh sistem. Lalu, pembeli akan menunggu verifikasi dari sistem. Tahap selanjutnya yaitu pembeli mengkonfirmasi pembayaran. Nah, di proses pembayaran, dia akan mengirimkan data untuk diverifikasi. Lalu, proses pembayaran akan menginfokan pembayaran kepada pembeli. Selanjutnya, di proses info komentar akan mengoutputkan info komentar berhasil atau tidak kepada pembeli. Lalu, info komentar akan menginfokan komentar kepada admin juga. Nah, selanjutnya admin akan memverifikasi pendaftaran, lalu akan mengkonfirmasi pembayaran.